Langit Jakarta sore itu kelabu. Awan menggantung berat seperti menyimpan rahasia yang enggan dibagi. Di sebuah kosan sederhana di kawasan Salemba, Andra, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan film dokumenter, sedang memandangi layar laptopnya dengan wajah serius. Di layar terbuka proposal tugas akhirnya yang baru saja disetujui dosen pembimbing. Legenda urban di perkotaan Jakarta, antara mitos dan fakta. Andra adalah tipe mahasiswa pendiam, fokus, dan tidak suka basa-basi. Tapi ia punya satu ketertarikan yang tak semua orang mengerti. Ia menyukai hal-hal yang tidak masuk akal. Lo beneran mau ngangkat cerita jembatan Ancol? Tanya Sinta, sahabat sekaligus partner dokumenternya. Sambil membawa 2 gelas kopi sachet, Andra mengangguk pelan. Aku cari yang kuat di budaya masyarakat, tapi belum banyak dikupas secara jujur. Ini bukan cuma kisah hantu, Sin. Ini warisan lisan yang terus hidup. Sinta duduk di sebelahnya. Ia skeptis, tapi selalu penasaran. Tapi itu legendanya serem. Andra, banyak yang bilang perempuan berbaju merah itu nggak suka direkam. Andra tersenyum tipis. Justru itu. Kalau dia nggak suka, kenapa dia terus muncul? Mungkin ada yang belum selesai. Hari berikutnya, mereka memulai observasi. Tujuan pertama adalah jembatan Ancol, sebuah jembatan tua yang menghubungkan 2 sisi jalan utama menuju kawasan rekreasi Jakarta Utara. Jembatan itu tidak tampak seram di siang hari. Beberapa pengendara lalu lalang, pedagang kaki lima menjajakan gorengan, dan suara kendaraan menutupi suasana. Tapi menurut banyak cerita, keanehan baru muncul setelah tengah malam, terutama di malam Jumat. Mereka mulai melakukan wawancara ringan dengan warga sekitar. Seorang bapak tukang ojek yang biasa mangkal di dekat jembatan mengatakan, saya pernah lihat sekitar jam 2 pagi, ada cewek berdiri di tengah jembatan. Mukanya gak kelihatan karena rambutnya panjang banget. Saya pikir orang bingung, tapi dia gak gerak sama sekali. Terus, bapak samperin? Tanya Sinta sambil mencatat. Bapak itu tertawa kecil. Lah, saya kabur, tapi motor saya malah mogok. Pas saya noleh lagi, udah gak ada orangnya. Sinta dan Andra saling pandang. Wawancara seperti ini yang mereka butuhkan, namun juga membuat jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Saat senja mulai turun, mereka duduk di warung kecil dekat jembatan. Seorang ibu penjual nasi uduk ikut nimbrung percakapan. Nak, kalian rekam-rekam boleh aja, tapi jangan malam Jumat. Sudah banyak yang nyoba, malah pada sakit. Kenapa malam Jumat, Bu? Tanya Andra. Ibu itu menatap mereka lama. Matanya seperti menyimpan ingatan yang berat. Karena katanya, malam itu, dia keluar bukan untuk menakut-nakuti, tapi mencari. Karena dulu dia tidak sempat pulang. Malam pun tiba. Langit mendung dan udara semakin dingin. Di kosannya, Andra membuka ulang footage yang sudah mereka rekam siang tadi. Tidak ada yang aneh. Tapi saat ia mempause 1 frame, tampak sebuah bayangan samar di ujung jembatan. Bentuknya tinggi, rambut tergerai panjang, dan tampak berdiri diam. Andra memperbesar layar. Nafasnya tercekat. Sinta, panggilnya pelan. Lihat ini. Sinta mendekat, menatap layar, lalu perlahan menoleh ke Andra. Kamu yakin kita harus lanjut? Andra menarik napas dalam. Kita sudah pilih jalan ini, dan aku rasa dia memang ingin diceritakan, ucap Andra sambil memandangi layar laptopnya yang menampilkan bayangan samar di ujung jembatan. Sinta tak langsung menjawab. Ia menelan ludah pelan, matanya menatap layar tanpa berkedip. Bayangannya jelas banget ya, bisiknya. Andra hanya mengangguk. Dan kita gak lihat waktu ambil footage tadi. Dia ada tapi tidak terlihat langsung. Sinta mundur setapak. Andra, kamu yakin ini bukan cuma siluet tiang atau bayangan orang lewat? Andra menekan tombol rewind dan play berulang kali. Dalam gerakan lambat, bayangan itu tetap diam, tak bergerak sedikit pun. Meski cahaya dan arah kamera berganti, bayangan itu nggak berubah bentuk. Dia bukan pantulan, kata Andra pelan. Sinta menghela napas panjang. Kita belum syuting malam kan? Andra menoleh, ragu-ragu. Belum. Tapi aku pengen coba malam Jumat ini. Sinta terjiong. Hening menelan mereka berdua. Di luar, hujan mulai turun pelan-pelan, seperti menyetujui keputusan yang seharusnya tak diambil. 3 hari kemudian, malam Jumat pun tiba. Jakarta masih diguyur gerimis sejak sore,
dan udara malam itu menusuk kulit. Andra dan Sinta datang ke jembatan Ancol dengan peralatan sederhana. Kamera DSLR, tripod, voice recorder, dance center. Lampu jalan redup, lalu lintas mulai sepi. Tak ada tukang ojek, tak ada pedagang. Hanya suara air hujan menetes di trotoar yang retak. Sinta menyalakan kamera. Rolling, bisiknya. Andra berdiri di depan kamera, mulai merekam narasi pembuka. Kami sedang berada di jembatan Ancol, lokasi yang dikenal sebagai tempat munculnya penampakan perempuan berbaju merah. Hari ini malam Jumat, dan suasana sangat sepi. Tiba-tiba kamera bergetar sedikit. Ada yang lewat? Tanya Andra, menoleh ke Sinta. Sinta menggeleng. Nggak ada siapa-siapa. Andra melirik ke sekeliling. Jalanan kosong, tapi udara terasa berat, seolah mereka sedang diperhatikan dari tempat yang tidak terlihat. Setelah pengambilan gambar selesai, mereka pun memutuskan untuk pulang. Tapi begitu Andra mencoba menyalakan motornya, mesin hanya bunyi klik dan mati. Andra mencoba lagi, berkali-kali. Sinta mulai gelisah. Cepet, Andra, ini tempat gak enak banget. Aku tahu, tapi motornya mati. Padahal akinnya baru diganti minggu lalu. Suara angin tiba-tiba berdesir lebih keras. Lalu dari arah belakang jembatan terdengar suara langkah pelan di atas aspal basah. Langkah itu tidak tergesa-gesa, tapi konsisten, seperti milik seseorang yang berjalan dengan tujuan tertentu. Sinta menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Andra berdiri kaku, tangannya meremas gagang motor yang tak kunjung hidup. Langkah itu berhenti tepat di belakang mereka, tapi saat mereka berbalik, jalanan tetap kosong. Akhirnya mereka mendorong motor ke ujung jembatan. Saat melewati bagian tengah, Sinta melihat ke arah sungai kecil di bawah. Airnya keruh dan beriak pelan, tapi di permukaannya samar-samar, seperti ada bayangan perempuan berdiri diam padahal di atas jembatan. Tak ada siapapun selain mereka berdua. Sinta memalingkan muka cepat-cepat. Malam itu, mereka akhirnya bisa pulang setelah motor tiba-tiba menyala sendiri. Saat sudah jauh dari lokasi, Andra tidak bicara sepanjang perjalanan. Ia hanya menyimpan perasaan aneh di dadanya. Ada sesuatu yang ikut pulang bersama mereka, bukan dalam bentuk makhluk, tapi dalam bentuk ketertarikan yang semakin kuat. Tengah malam, Sinta terbangun dari tidurnya dengan nafas memburu. Dalam mimpinya, ia berada sendirian di tengah jembatan Ancol. Kabut menggulung dari segala arah, menelan lampu-lampu jalan satu persatu. Lalu, dari kabut itu, muncullah seorang perempuan mengenakan kebaya merah. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi rambutnya tergerai panjang, menutupi hampir seluruh bagian depan tubuhnya. Sinta tak bisa bergerak. Perempuan itu hanya berdiri menatapnya, atau lebih tepatnya, merasakan kehadirannya. Sebelum Sinta bisa berteriak, sosok itu melangkah maju. Dan saat jarak tinggal 3 langkah, ia angkat kepalanya perlahan. Sinta terbangun, badannya berkeringat dingin. Dari balik tirai kamarnya yang sedikit terbuka, angin berembus masuk. Tapi anehnya, tirainya bergerak ke dalam bukan keluar. Sinta terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela seolah menunggu sesuatu yang tak terlihat muncul. Tapi malam itu, hanya kesunyian yang menjawab. Keesokan paginya, Sinta dan Andra bertemu di kampus dengan wajah yang masih tampak lelah. Sinta menatap Andra serius. Andra, aku gak bisa tidur tadi malam. Mimpi itu terlalu nyata, seperti peringatan. Andra mengangguk pelan. Aku juga gak enak badan, tapi ini jadi tanda kita harus lebih hati-hati. Mereka memutuskan untuk mengecek ulang semua rekaman malam Jumat lalu di jembatan. Andra menyalakan laptopnya dan memutar video yang diambil. Saat layar menampilkan pemandangan jembatan yang sepi, tiba-tiba sebuah bingkai terlihat aneh. Di ujung jembatan muncul sosok samar perempuan berbaju merah. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Perempuan itu menoleh ke arah kamera dan sekelebat senyum dingin terlihat di wajahnya. Andra terkejut. Ini, aku gak ingat merekam frame itu. Sinta merasakan bulu kuduknya meremang. Kenapa ini bisa muncul kalau kamu gak pernah rekam? Malam harinya, Andra mencoba memutar rekaman lagi laptopnya saat tiba-tiba layar mendadak berkedip dan mati sendiri. Lampu di kamar tiba-tiba redup dan suara desahan pelan terdengar dari sudut ruangan. Andra menyalakan senter, menatap sekeliling dengan waspada. Ini sudah di luar batas
gumamnya. Sementara itu, Sinta merasakan getaran aneh di ponselnya. Ada pesan masuk tanpa pengirim. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Jangan berhenti merekam." Keesokan harinya, Andra dan Sinta kembali ke jembatan dengan perlengkapan lebih lengkap. Mereka ingin menghadapi ketakutan. Itu membuktikan bahwa sosok perempuan merah itu nyata dan memiliki alasan. Namun, saat tiba di tengah jembatan, suara langkah kaki yang tadi malam terdengar kini muncul kembali. Tapi kali ini, langkah itu tidak berhenti. Andra menoleh, berharap melihat siapa yang mengikuti. Tapi seperti biasa, tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, kabut tebal menutupi jembatan. Andra dan Sinta saling berpegangan tangan, berusaha tetap tenang. Dari kabut itu, muncul siluet perempuan berbaju merah. Perempuan itu berdiri diam, matanya seolah menembus ke dalam jiwa mereka. Andra mengangkat kamera, mulai merekam. Perempuan itu menatap lama ke arah lensa, lalu berbisik dengan suara yang seperti angin, "Aku menunggu penumpang terakhirku." Bisikan itu mengalir seperti angin dingin, menggema di antara kabut tebal yang menelan seluruh jembatan. Andra menggenggam erat kamera di tangannya. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena udara dingin, tapi karena ketakutan yang mengintai lebih dalam. Sinta menatap perempuan berbaju merah itu dengan mata membelalak. Namun tubuhnya tak mampu bergerak. Perempuan itu melangkah maju perlahan, tapi langkahnya tak pernah menyentuh permukaan jembatan. Suaranya berbisik lagi, kali ini lebih dekat ke telinga mereka. "Siapa yang akan menemaniku pulang?" ujarnya lirih. Di ujung jembatan, lampu jalan redup berkedip. Dari balik bayangan, muncul sosok lain, seorang lelaki tua berwajah lelah yang memandang mereka dengan tatapan penuh duka. Lelaki itu mengangkat tangan, mengisyaratkan agar Andra dan Sinta menjauh. "Dia bukan untuk kalian," katanya dengan suara serak. "Malam ini bukan untuk yang hidup." Andra dan Sinta saling pandang, merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar legenda yang mereka kejar. Kabut semakin tebal, membatasi pandangan mereka. Andra mencoba berjalan mundur perlahan, tapi tiba-tiba mereka sadar jalur pulang yang tadi dilalui berubah. Jembatan itu seperti memanjang dan berkelok tanpa ujung. Sinta menggenggam tangan Andra. Suaranya gemetar, "Andra, aku rasa kita tersesat." Andra mencoba mengangkat ponselnya, tapi sinyal hilang. Lampu senter mereka juga mulai redup tanpa sebab. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan, lembut seperti berasal dari masa yang jauh. Suara itu mengisi malam dengan kesedihan yang mendalam. Perempuan berbaju merah itu mulai berdansa pelan di tengah jembatan. Bayangannya menari-nari di atas air. "Dulu aku menunggu janji yang tak pernah terpenuhi," bisiknya sendu. Andra merasakan getaran di dadanya. Kisah ini bukan sekadar hantu biasa, tapi jiwa yang terluka dan tak kunjung menemukan kedamaian. Sinta menunduk. "Kita harus mencari tahu apa janji itu, Dra. Kalau tidak, dia akan terus menunggu, dan siapapun yang datang ke sini akan ikut terjebak." Andra mengangguk pelan. "Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang membebaskan dia." Kabut pun semakin menebal, menutup seluruh pandangan mereka. Di balik kabut itu, sebuah suara lembut memanggil, "Penumpang terakhirku, jangan pergi." Suara lembut itu menggema di udara malam, melekat di hati Andra dan Sinta. Meski kabut menelan seluruh pandangan, mereka berdiri terpaku, membiarkan hening merayap di antara mereka. Namun, kali ini Andra tahu, mereka tak bisa lagi hanya mengandalkan keberanian. Mereka harus mencari jawaban. "Kita harus tahu siapa dia dan apa janji yang belum terpenuhi," ucap Andra dengan suara berat. Sinta mengangguk, walau rasa takut mencekam. Mereka berdua sepakat. Pencarian dimulai. Keesokan paginya, Andra dan Sinta memulai riset di perpustakaan kota. Mereka menelusuri arsip-arsip lama, koran-koran kuno, dan buku sejarah Jakarta Utara. Mereka menemukan kisah seorang wanita bernama Ningsih yang dulu tinggal di sekitar Ancol. Ningsih dikenal sebagai sosok penuh misteri dan dikabarkan hilang secara tragis puluhan tahun lalu. Tapi yang paling mengejutkan, ada rumor tentang janji yang dibuatnya kepada seseorang, janji yang katanya belum terpenuhi. Hingga kini, saat malam tiba, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua di warung kecil dekat jembatan. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Pak Haji Rahmat, penjaga warung sekaligus saksi bisu banyak peristiwa di Ancol. Pak Haji Rahmat bercerita dengan suara berat, "Ningsih bukan sembarang wanita. Dia menunggu kekasihnya yang tidak pernah kembali dari laut. Setiap malam Jumat,
Dia berdiri di jembatan itu, berharap penumpangnya datang. Andra dan Sinta terdiam. Cerita itu semakin memperjelas misteri yang selama ini mereka kejar. Saat mereka hendak pulang, Pak Haji Rahmat menyerahkan sebuah benda kecil, sebuah kain merah lusuh yang konon pernah dipakai Ningsih. Ini miliknya. Hati-hati nak, janji itu berat untuk dilupakan, ucap Pak Haji. Di perjalanan pulang, Andra merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Sinta yang duduk di sebelahnya tiba-tiba membeku saat melihat bayangan merah yang melintas di pinggir jalan. Di kosan, Andra membuka kain merah itu perlahan. Bau apek dan aroma tanah basah menguar keluar. Mereka sadar, cerita ini bukan hanya soal penampakan. Ini adalah tentang perasaan yang tertinggal, janji yang terabaikan, dan waktu yang tak pernah berhenti menunggu. Kalau kita ingin membantunya, kita harus mengungkap kebenaran di balik janji itu, kata Andra. Sinta mengangguk mantap. Kita harus lanjut, apapun risikonya. Kata-kata Sinta menggema di dalam kamar kecil itu. Menutup malam dengan tekad yang kuat, Andra menatap kain merah lusuh yang tergeletak di meja. Wajahnya serius, penuh keputusan yang tak ringan. Mereka tahu, jalan yang akan mereka tempuh bukan hanya penuh misteri, tapi juga bahaya yang tak terlihat. Kita mulai dari mana? Tanya Andra, memecah keheningan. Sinta menghela napas panjang. Kita cari siapa kekasih Ningsih itu, dan kenapa dia tak pernah kembali. Mereka mengunjungi kantor arsip kota, menelusuri dokumen-dokumen lama tentang penduduk Ancol puluhan tahun lalu. Nama Pak Surya, seorang pelaut muda yang hilang di laut, sering muncul di catatan. Menurut warga, Pak Surya pernah berjanji pada Ningsih untuk kembali, tapi tak pernah tiba. Namun, ada yang aneh catatan hilangnya. Pak Surya menyebutkan tanggal yang sama dengan malam Jumat yang sering disebut-sebut sebagai malam penampakan. Malam itu, Andra dan Sinta kembali ke jembatan dengan semangat baru, berharap menemukan petunjuk yang selama ini hilang. Tapi suasana malam sangat berbeda. Kabut tebal menyelimuti jembatan. Angin berhembus lebih kencang membawa bisikan-bisikan yang sulit dipahami. Tiba-tiba, kamera Andra merekam sosok perempuan berbaju merah, berdiri jauh di ujung jembatan. Sinta menggenggam tangan Andra. Napasnya tercekat. Perempuan itu menatap mereka dengan mata penuh harap dan duka. Sosok itu mengulurkan tangan perlahan, seolah ingin mengajak mereka ikut dalam perjalanan yang tak berujung. Andra memberanikan diri mendekat, merekam setiap detik. Bantu aku, temukan dia. Suara perempuan itu melemah, lalu menghilang bersama kabut. Sinta dan Andra berdiri terpaku di tengah jembatan yang kembali sepi. Mereka tahu, pencarian ini telah melewati batas antara dunia nyata dan dunia lain. Namun, satu hal jelas, mereka kini terikat janji yang sama, membantu perempuan berbaju merah menuntaskan penantian yang telah lama membekapnya. Andra dan Sinta berdiri di tepi jembatan, diselimuti kabut tebal yang berputar-putar, seperti mengurung mereka dalam lingkaran waktu. Udara malam terasa semakin dingin, menembus lapisan pakaian mereka. Sinta menggenggam tangan Andra erat, tatapannya penuh ketakutan, tapi juga tekad. Kita nggak bisa mundur sekarang, Dra, bisik. Ini bukan lagi soal dokumenter, ini soal nyawa, atau mungkin jiwa. Andra mengangguk pelan. Kita harus tahu bagaimana cara membebaskannya. Mereka kembali ke rumah Pak Haji Rahmat untuk mencari petunjuk terakhir. Dengan suara serak, Pak Haji menceritakan sebuah ritual lama yang pernah dilakukan oleh leluhur warga sekitar untuk menenangkan arwah yang gentayangan. Ritual itu melibatkan sebuah janji yang harus dipenuhi oleh yang hidup, mengantarkan sang penumpang terakhir ke tempat peristirahatan terakhirnya. Pak Haji menambahkan, tapi hanya yang tulus dan berani yang bisa melakukannya. Jika tidak, arwah itu akan terus menunggu, dan penunggu berikutnya akan datang. Andra dan Sinta dihadapkan pada satu pilihan sulit. Apakah mereka harus berani mengikuti ritual itu dan menghadapi kemungkinan kehilangan kendali atas apa yang mereka alami, atau meninggalkan semuanya demi keselamatan diri sendiri? Sinta menunduk. Aku takut, Andra, tapi aku juga tahu kita nggak bisa membiarkannya terus menderita. Andra menarik napas dalam-dalam. Kalau kita gagal, bukan cuma dia yang tersiksa, tapi kita juga. Malam Jumat berikutnya, Andra dan Sinta kembali ke jembatan dengan segala persiapan. Mereka membawa kain merah, lilin,
dan sebuah buku doa yang diberikan Pak Haji. Suasana mencekam. Angin berbisik pelan membawa suara rintihan yang tak terdengar jelas. Di tengah jembatan, sosok perempuan berbaju merah muncul, menunggu dengan tatapan penuh harap. Andra membuka mulut, mengucapkan kata-kata yang menggetarkan jiwa. Memulai ritual yang mungkin akan menentukan nasib mereka semua. Ketika lilin dinyalakan dan doa dipanjatkan, kabut mulai memudar, dan suasana berubah menjadi hening. Namun, tiba-tiba suara gemerisik dan bayangan bergerak cepat mengelilingi mereka. Sinta menggenggam tangan Andra sekuat mungkin, dan keduanya tahu malam ini akan menjadi titik balik yang paling menentukan. Kabut yang tadi mulai menipis, kini kembali menebal dengan cepat, seolah dikejar oleh angin dingin yang menerpa dari segala arah. Suara gemerisik itu berubah menjadi bisikan-bisikan yang membingungkan, memenuhi ruang di sekitar mereka. Andra memejamkan mata, berusaha fokus pada doa yang sedang diucapkannya. Sinta menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati yang berdegup kencang. "Tahan, Sin. Kita sudah di sini. Ini saatnya," ujar Andra dengan suara yang hampir bergetar. Tiba-tiba, di antara kabut muncul sosok yang berbeda, seorang lelaki berjubah putih dengan wajah yang teduh namun penuh kesedihan. Ia berdiri di tengah jembatan, menatap mereka dengan mata yang seolah menembus jiwa. Lelaki itu mengangkat tangan, dan suara bisikan berubah menjadi suara yang lebih jelas. Hanya yang ikhlas dan berani dapat menyelesaikan tugas ini. Andra dan Sinta saling berpandangan. Mereka tahu ini adalah ujian terakhir. Rasa takut mencoba menguasai mereka. Bayangan-bayangan samar berputar mengelilingi. Tapi Andra dan Sinta saling menguatkan, terus melanjutkan doa dan ritual. Sosok perempuan berbaju merah perlahan mendekat. Wajahnya yang penuh duka mulai menunjukkan tanda ketenangan. "Kita hampir sampai," bisik Andra. Saat ritual mencapai puncaknya, Andra merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, seperti beban berat yang menekan hati dan pikirannya. Sinta yang merasakannya segera menggenggam tangan Andra lebih erat. "Jangan menyerah sekarang." Dalam satu momen penuh ketegangan, kabut perlahan menghilang, dan suasana menjadi sunyi dan damai. Di ujung jembatan, cahaya lembut mulai menyinari sosok perempuan berbaju merah. Wajahnya kini tenang, tersenyum kecil, dan tubuhnya mulai memudar perlahan ke udara malam. Sinta menatap Andra, mata mereka berkaca-kaca, menyadari bahwa perjalanan panjang ini hampir mencapai akhirnya. Namun, saat perempuan berbaju merah perlahan memudar, kabut kembali datang menyelimuti jembatan dengan cepat, menutup semua pandangan mereka. Andra merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Berbeda dari sebelumnya, seperti sesuatu belum selesai. "Sinta, aku merasa ada yang belum selesai," ujar Andra dengan suara berat. Sinta menggenggam tangan Andra, mencoba memberi semangat. "Kita sudah melakukan yang terbaik. Mungkin ini belum waktunya dia benar-benar pergi." Mereka berjalan meninggalkan jembatan, berharap udara malam yang segar membawa ketenangan. Namun, motor Andra yang semula baik-baik saja tiba-tiba mati saat hendak menyala. Kali ini lebih parah dari sebelumnya, mesin sama sekali tak merespon. "Anda harus sabar, Nak." Suara seorang pria tua tiba-tiba terdengar dari belakang. Mereka berbalik dan melihat sosok lelaki tua yang sama dari warung. Pak Haji Rahmat berdiri di sana, menatap dengan mata penuh makna. Pak Haji Rahmat berkata dengan lembut, "Tidak semua perjalanan selesai dalam satu malam. Kadang, jiwa yang belum tenang masih butuh waktu lebih lama untuk dilepaskan." Ia mengeluarkan sebilah pisau kecil dan menggoreskan tanda di udara. "Ini tanda perlindungan. Bawalah selalu, agar kau dan temanmu tidak terbawa dalam dunia yang belum selesai." Andra menerima tanda itu dengan rasa hormat, sementara Sinta merasakan beban di dadanya sedikit berkurang. Perjalanan pulang yang seharusnya membawa lega berubah menjadi sunyi yang penuh teka-teki. Mereka tahu, meski perempuan berbaju merah telah pergi, namun misteri dan janji yang mereka bawa masih belum sepenuhnya selesai. Ketika mereka hampir sampai di kosan, Andra merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Ia menoleh sekilas dan melihat sosok samar perempuan berbaju merah berdiri jauh di belakang, hanya beberapa langkah saja. Andra mengedipkan mata, tapi sosok itu sudah hilang. Namun bayangan perempuan berbaju merah masih mengendap-endap dalam pikirannya. Tak mau pergi begitu saja. Malam itu,
di kamar kosannya. Andra duduk terpaku memandangi layar laptop yang menampilkan rekaman-rekaman mereka selama ini. Suara perempuan berbaju merah, bisikan kabut, dan semua misteri seolah menuntut jawaban terakhir. Tiba-tiba, layar berkedip, dan suara itu kembali bergema di telinganya. Aku belum selesai. Sinta yang tertidur di kamar sebelah terbangun oleh suara gemerisik pelan. Ia melihat ke arah jendela dan melihat bayangan merah melintas di luar. Dengan jantung berdebar, ia membuka pintu dan menemukan Andra yang sedang berdiri terpaku. Matanya kosong menatap keluar. Kita harus menghadapi ini, Sin, ujar Andra dengan suara berat. Ini bukan hanya tentang dia, ini tentang kita juga. Keduanya kembali ke jembatan. Kali ini bukan untuk merekam atau mencari, tapi untuk menghadapi apapun yang tersisa dari kisah perempuan itu. Malam itu kabut lebih pekat, suara angin seperti melolong, dan bayangan-bayangan mulai menari di sekitar mereka. Perempuan berbaju merah muncul, tapi kali ini wajahnya bukan lagi penuh kesedihan, melainkan penuh amarah dan kesakitan. Andra dan Sinta harus bertahan dari gelombang emosi yang datang dari perempuan itu, merasakan luka yang begitu dalam dan kemarahan yang membakar. Dengan suara pelan, Andra mulai membacakan doa yang dipelajari dari Pak Haji Rahmat, berusaha menenangkan arwah yang tersiksa. Sinta ikut melantunkan doa, sementara kabut mulai bergerak mengikuti irama doa mereka. Perempuan berbaju merah mengangkat tangan, seolah mengizinkan mereka untuk membantunya. Sekali lagi, bayangan itu tersenyum tipis dan perlahan memudar ke dalam cahaya yang semakin terang. Andra dan Sinta terdiam, mengerti bahwa mereka telah melewati ujian terberat. Namun, ketenangan yang mereka rasakan tidak serta-merta menghapus bayangan panjang dari perjalanan yang baru saja mereka lalui. Kedua sahabat itu tahu, kisah perempuan berbaju merah bukan hanya tentang penampakan atau misteri, melainkan tentang sebuah pelajaran yang dalam. Di sebuah warung kecil dekat jembatan, Andra dan Sinta duduk menikmati teh hangat, membiarkan senja meredakan ketegangan di dalam dada. Anda tahu, kata Sinta pelan, mungkin yang paling menakutkan bukan arwahnya, tapi ketidakpastian dan penantian yang tak berujung. Andra mengangguk. Kita jadi sadar, setiap jiwa punya ceritanya masing-masing, dan terkadang yang hidup juga punya tanggung jawab untuk mendengarkan dan membantu. Pak Haji Rahmat datang menghampiri mereka dengan senyum hangat. Cerita itu akan terus hidup selama masih ada yang mau mendengar dan menghormati. Ia menyerahkan sebuah buku tua yang berisi kumpulan kisah dan legenda warga sekitar, termasuk cerita Ningsih. Anda berdua sudah menjadi bagian dari cerita ini, katanya. Jagalah kisah ini agar generasi berikutnya bisa belajar dari masa lalu. Malam mulai turun dan jembatan Ancol kembali tenang, tak seperti malam-malam sebelumnya yang dipenuhi kabut dan bisikan. Namun, Andra dan Sinta tahu, mereka telah membuka pintu ke dunia yang lebih luas, dunia di mana kisah dan kenangan hidup berdampingan dengan waktu. Sinta menatap jembatan yang kini diterangi cahaya lampu kota dan berkata, setiap penantian pasti ada akhirnya, tapi cerita dan pelajaran yang ditinggalkan akan terus hidup. Andra tersenyum, dan kita akan terus menceritakannya. Kata-kata Andra menggema di udara malam, membawa janji yang lebih dari sekadar cerita biasa. Malam itu, jembatan Ancol terlihat sunyi, tetapi bukan sunyi yang menakutkan. Ada kedamaian yang menyelimuti, seperti akhir sebuah perjalanan panjang yang akhirnya menemukan tujuan. Andra dan Sinta berdiri berdampingan, memandang ke arah sungai yang tenang di bawah jembatan. Mereka tahu, kisah perempuan berbaju merah kini telah berakhir, tetapi warisannya akan tetap hidup dalam ingatan. Sinta memecah keheningan. Kita sudah melakukan yang terbaik. Andra, mungkin sekarang dia bisa beristirahat dengan tenang. Andra mengangguk. Tapi aku percaya, cerita ini bukan hanya tentang dia. Ini tentang kita, semua tentang keberanian untuk menghadapi ketakutan dan belajar dari masa lalu. Mereka berdua berjalan perlahan meninggalkan jembatan, membawa kamera dan kain merah yang kini menjadi simbol perjalanan mereka. Di kejauhan, bayangan samar sesosok perempuan berbaju merah muncul sekali lagi, tersenyum lembut dan melambaikan tangan. Namun kali ini, senyum itu bukan lagi penuh duka, melainkan penuh kedamaian. Andra menatap langit malam yang bertabur bintang dan berkata, ketakutan itu nyata, tapi lebih nyata lagi,
keberanian kita untuk menghadapinya. Sinta menambahkan, dan setiap kisah, sekecil apapun, pantas untuk didengar dan dihargai. Dengan langkah mantap, mereka melangkah meninggalkan jembatan, membawa cerita ini kepada dunia. Cerita tentang perempuan berbaju merah yang menunggu penumpang terakhirnya, bukan hanya sebagai legenda, tapi sebagai pengingat bahwa di balik setiap bayangan, ada harapan untuk sebuah akhir yang damai. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.